Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Faman ufiya lahu afa memaafkan, nek majhul dimaafkan biye ufiya. Barang siapa dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, ya. Ufiya al-afu utawi al-afu memaafkan. Memaafkan itu maknanya mengabaikan kesalahan orang lain. Dianggap rene opo-opo. Itu namanya memaafkan. Afa ya'fu itu safaha yasfahu, mengabaikan, enggak direken. Al-afu utawi al-afu dari kata-kata ufiya, maknahu utawi maknane al-afu yaiku as-safhu, mengabaikan, enggak ngereken. Wal isqatu lan maknane isqat, menggugurkan tuntutan, tidak menuntut maksudnya. Taqulu ngucap sapa sira afautu anhu, afautu memaaf sapa ingsun anhu saking wong. Maknane apa? Ayat tegese safahtu, mengabaikan sapa ingsun, orang reken anhu saking kesalane wong mau. Emang kui pikirin gitu aja kok repot. Wa minhu lan iku setengah saking makna afa ya'fu, maknane mengabaikan, tidak menuntut, tidak memberi sanksi. Qauluhu utawi dawe Gusti Allah Ta'ala, afallahu amma salaf, afa maringi maaf sapa Allahu Allah, amma sangking barang-barang perbuatan riba salafah yang kadung terjadi, telah lewat. Jadi logikanya mensyariatkan hukum itu tidak berlaku surut. Kalau sekarang diharamkan, nah sing kadung wingin-winginane piye? Sing kadung biyen-biyen. Ya enggak apa-apa. Aneh kalau ada undang-undang baru berlaku surut. Di NU, di Muhammadiyah, tahu-tahu misalnya pengurus sekarang kemarin-kemarin melakukan berdasar aturan ADART yang lama. Tahu-tahu muncul ADART baru berbeda. Lalu mereka-mereka yang melakukan berdasar ADART yang lama terus disanksi. Ini ku aneh. Jadi Quran pun afallahu amma salaf. Allah memaafkan apa-apa yang terlanjur, wis kadung kelewat. Paham ya? Maknane afa apa? Memaafkan itu. Mengabaikan, tidak memberi sanksi hukum. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Apa maknane wa'fu anna? Wa'fu maafkan ya Allah anna kami. Maksudnya abaikan kesalahan kami, jangan disangsi. Apa maknanya memaafkan? Tidak mengenakan zakat atas budak maupun kuda. Di istilahnya memaafkan. Tidak mengenakan kewajiban zakat. Atau maknanya asqoto, menggugurkan kewajiban zakat kuda ataupun budak. Siapa punya kuda enggak wajib zakat,
siapa punya budak yang enggak wajib zakat budak. Ai tegese maknane afautu asqattu menggugurkan sapa ingsun ha ing zakate jaran lan budak. Aku gugurkan angkum saking sira kabeh. Terus apa maknanya faman ufiyalahu min akhihi. Barang siapa mendapatkan maaf dari saudaranya enggak dituntut dan cukup meminta ganti rugi. Wal makna utawi maknane ufiyalahu min akhihi syai'un. Maknane ngene, faman turikalahu faman utawi sapa wonge iku turika dibiarkan, diabaikan, tidak dituntut lahu kaduwe wong mau min jihati akhi dari pihak saudaranya. Pihak saudaranya siapa? Keluarga terbunuh. Syai'un sesuatu. Ayat tegese turika dibiarkan, ditinggalkan, tidak dituntut. Lahu bagi si pembunuh, al-qatlu tuntutan bunuh. Warudia dan diikhlaskan, diridhoi anhu si pembunuh itu bidyati dengan cukup membayar diat, membayar denda 100 unta. Kalau sekiranya keluarganya enggak menuntut dan hanya minta denda, minta diat fattiba bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ikuti saja. Ojo kok, aku minta dibunuh kok, ojo ngono. Nyawa iku larang, ya pun, mboten napa-napa, matur suwun. Kula damai, enggak dituntut bunuh, cukup membayar denda. Tapi denda dia enggak didik Mas, untuk 100. Saiki untuk siji regane piro? Fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Apa maknanya fattiba'un? Fattiba'un maka ikuti mutalabatahu, tuntutannya tadi, tuntutan hanya bayar denda. Ikuti bil ma'ruf dengan cara yang baik. Bagaimana cara membayar denda yang baik? La iso tunai, enggak iso tunai andai nyicil, ojo cerit-cerit nemen-nemen. Ya, wong dari hitungan 2 miliar jana nyicile sak wulan 5.000. Lek poe pirang abad Mas, itu tidak bil ma'ruf namanya, ya. Syukuri zaman enggak dituntut bunuh, enggak dituntut bunuh. Syukuri, cara mensyukurinya dengan membayar denda secara baik. Fattiba'um, apa tadi? Fattiba'um bil ma'ruf. Ayat tegese yutolibu, hendaklah menagih si pembunuh, sapa waliyul qatil, keluarga dari pihak yang terbunuh, menagihnya birifki dengan halus, lembut, ojo kasar-kasar, wal ma'ruf dan baik-baik, menagihnya baik-baik, yang bayar juga baik-baik. Wa yu'addi dan membayar, menunaikan ilaihi kepada waliyul qatil. Wa yu'addi hendaklah membayar, menunaikan ilaihi kepada keluarga terbunuh. Siapa yang membayar? Al-qatilu si pembunuh. Biasanya pembunuh ditanggung dengan seluruh marganya. Misanan ponaan, melo urunan kabeh. Wong Arab modele ngono. Diskot apa dipikul bareng-bareng.
membayar adiyata ing denda 100 unta. Piye bayare Mas? Bi ihsanin juga dengan baik-baik. Dengan baik-baik itu gimana? Biduni mumatolatin tanpa diolor-olor. Apa diolor-olornya? Ya diolor-olor ya. Tanpa diolor-olor, tanpa ditunda-tunda, cerit-cerit. Au bakhsin, atau tanpa dicurangi. Ya, engko tak bayar unta sing lemu-lemu. Tiba unta mari digelonggong banyu apa? Swidak liter wulawemu. Mari ngono ngoyo entek uyu iku jenenge vaksin curang. Membayar unta ya unta sing lek lemu-lemu tenan. Saya itu yang gumun. Kenapa orang-orang awam itu sekedar golek badi yang enggak seberapa. Mesti melakukan hal seperti itu. Saya dulu itu beli ayam horen di Kebalen itu. Kan banyak orang jual. Tak pikir wis wong kopiani wis wong jujur-jujur, wong amanah. Tuku pitik wah lemu-lemu apik. Tepak ditimbang yo apik pitik ilek. Pitik horen lemu-lemu iso 2 kilo iso luwe. Warem go mulih nggih acara. Tak belet ning jero akeh banyune wah. Gak tepak. Jadi yang kadang titik-titik gampang ketara kuri kan kayak gini, dodo mentok. Iki disuntik banyu. Nang ndi ngono ya disuntik banyu dadah. Kayak ngene ku oleh piro. Kalaupun nyuntik banyu itu terus mundak, taruhlah 2 desi. Terus ayam itu 1 kilo regane talur 20.000. Sak desi lho mek 2.000, 2 desi mek 4.000. Matase golek dhuwit 4.000 kok dadak curang-curang ngapusi. Belajar nyuwuk boleh. Enggak usah ngapusi batine akeh. Kula uyah keras sak kilo diwiriti dadi akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa membayar dengan cara baik-baik itu tanpa mengolor, au bakhsin, atau tanpa ada kecurangan, au isaatin, atau tidak ada niat jahat, jelek-jelek jahat, fil adak dalam membayar, ngai duit palsu. Duit 1 juta diselipi 1 duit palsu. Ojo ngono kuwi ya. Famani i'tada ba'da dzalika, apa i'tada itu? Melewati batas, melanggar ketentuan. Ayat tegese zalama dia berbuat zalim. Fa qatalal qatila, lalu si keluarga terbunuh ini membunuh si pembunuh. Nakalan, perjanjiannya enggak dituntut, cukup bayar denda wis dibayar sik pancet di apa? Denda wis dibayar sik pancet di bunuh, itu namanya iktada. Zalim. Ba'da akhdidz diyati, setelah dia mengambil diat, mengambil denda, kok sik membunuh. Falahu, maka bagi orang yang membunuh, indallah di sisi Allah, azabun alim, azab yang sangat pedih. Ulul albab, orang-orang yang punya akal sehat. Albab itu jamak dari lubun.
Lubun itu aklun, akal sehat. Lubun, lubbani jamaknya albab. Maksudnya ulul uqul, orang-orang yang punya akal-akal sehat. Utawi lafad albab, iku jam'u lubbin, jamak dari lubbin. Lafad lubbun makhudun diambil dari apa? Min lubbin nakhlati, dari empolnya pohon kurma. Pohon kelapa, pohon kurma itu enggak ujungnya ono empol empuk legi. Ya, di dalamnya diisi dapat. Itu namanya isi atau lubun. Jadi orang Arab menyebut lubun itu empolnya empolnya pohon kurma. Zaman ngerti empol berarti enggak ngerti. Jadi orang desa. Ini zaman kalau ngetok wit kelopo, terus papai papa kelopo mau ilangi kabeh sampai ujung, itu nanti ada bagian di dalam, di bawah janur, di bawahnya lagi. Terus dia akan jadi pohon terus, keras. Nah, tapi saat itu si dadi empul iku empuk manis. Ya. Terus jangan lodeh yo enak. Itu namanya empol lubun. Isi bagian dalamnya ujung pohon kurma. Nah, isi itu bahasa Arabnya lubun. Cuma lubun di sini isinya di dalam pohon kurma. Al-maknal ijmali, utawi iki iku makna yang sifatnya ijmal, global. Yaqulullahu jalla sana'uh ma maknahu. Yaqulu berfirman Allahu Allah jalla sana'uh, maha agung pujaan baginya. Dawuh gimana? Ma maknahu. Dawuh kalimat-kalimat yang maknanya sebagaimana berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu furidu alaikum an taqtassu lil qatil min qatilihi. Wahai orang-orang yang beriman, aparat penegak hukum, telah diwajibkan atas kalian semua, menuntut balas, menjatuhkan balasan setimpal lil qatil, untuk memenuhi hak orang yang terbunuh. Nuntutnya dari siapa? Min qatilihi, dari si pembunuhnya. Wala yabghiyanna, dan jangan sekali-kali berbuat dolim semena-mena, ba'dukum sebagian kamu, ala ba'din atas sebagian yang lain. Fa'idha qatalal hurrul hurra, faqtulu faqat. Jika seorang merdeka membunuh orang lain yang sama-sama merdeka, bukan budak, maka bunuhlah orang itu. Sanksinya, hukumannya bunuh, faqat tok. Wa idza qatalal abdul abda, dan apabila seorang budak membunuh sesama budak, faqtuluhu bihi, maka bunuhlah wahai aparat hukum. Budak yang membunuh itu, bihi karena membunuh budak yang lain. Wa idza qatalatil unsa al unsa, dan apabila telah membunuh seorang perempuan terhadap orang lain sesama perempuan, faqtuluha, wahai aparat, maka bunuhlah si perempuan pembunuh itu.
biha lantaran membunuh unsa yang lain. Masalan bimasalin. Apa? Dengan sepadan. Ya, podo-podo. Bil adli wal musawat. Dengan adil dan sama. Adil sama. Nyawa disaur nyawa. Wada'udz zulma alladzi kana bainakum. Wada'u tinggalkan olehmu, hai orang-orang mukmin. Az-zulma berbuat dolim. Alladzi kana bainakum, yang mana perbuatan dolim itu ada di antara kamu. Kene bunuh kono, kono bunuh kene gak mari-mari. Tinggalkan kayak begitu itu. Serahkan kepada aparat penegak hukum. Jangan balas sendiri. Tinggalkan. Fala taqtulu bil hurri ahraran. Maka jangan kalian membunuh. Karena membunuh satu orang merdeka, ahraran kamu membunuh banyak orang. Wong mek kur mateni wong siji, bales mok mateni wong 15. Enggak boleh. Satu nyawa ya disaur dengan satu nyawa. Satu hurri yang dihukum juga satu hurri, jangan ahroron. Wala jangan pula kalian membunuh bil abdi karena pembunuhan kepada seorang budak. Jangan kau bunuh hurron, laki-laki yang merdeka. Jadi orang merdeka membunuh budak, itu enggak bisa dituntut bunuh. Bisanya bayar denda diat. Ya. Wala jangan pula bil unsa rajulan. Kau bunuh laki-laki karena membunuh perempuan. Ojo. Fa inna dzalika zulmun wa udwan. Sungguh yang demikian itu namanya zalim wa udwan. Dari kata-kata adayatu melewati batas, melanggar batas. Wasti'la'un, dan itu namanya kesombongan, wa tughyanun, dan kesemena-menaan. Faman turika lahu syai'un minal qisas ila tiyati, maka barang siapa dia dimaafkan tuntutan kisos, berganti berpindah menjadi diat, bayar denda, wa'afa anhu waliyul qatil, dan telah memaafkan kepadanya si keluarga terbunuh. Namanya memaafkan itu gimana? Falam yaktassa, dia tidak menuntut kisos, tidak menuntut hukum balas, anhu dari si qatil, si pembunuh. Wa qabila, si keluarga ini mau menerima adiyatan, bayar denda, minhu dari si qatil. Kalau terjadi begitu, fal yuhsin, maka hendaklah berlaku baik-baik. At-talibu, pihak yang menuntut denda, berarti keluarga terbunuh. Berlaku baik-baik fit talabi, dalam menagihnya. Apa menagih itu? Ya menagih ya. Berlakulah baik-baik dalam menuntut pembayaran denda. Berlaku baik-baik itu bagaimana? Min ghairi irhaqin, tanpa membuat terengah-engah, tanpa menyusahkan, wala ta'nifin, dan tanpa memakai kekerasan. Ojo kasar-kasar. Engko dadak nugasnya apa sing tukang nagih sepedanya.
kolektor. Jo kasar-kasar. Begitu juga yang bayar denda. Beruntung sampean enggak dituntut bunuh. Hanya disuruh bayar denda. Bayarlah secara baik-baik. Wal yuhsin, dan hendaklah berlaku baik-baik. Ad-dafi'u, orang yang akan membayar denda, berlaku baik fil ada dalam membayarnya, menunaikannya. Min ghairi mumatalatin, tanpa mengolor-olor. Wala taswifin, dan tanpa menunda-nunda. Kosak-kosik, bukro, meni, gak dunung. Ya. Ojo. Dzalikal ladzi syara'tuhu lakum ayyuhal mu'minun. Itulah hukum syara'tu yang aku syariatkan hukum itu, kata Allah. Lakum bagimu semua, wahai orang-orang mukmin. Minal afwi, yakni boleh damai, maaf. Kalau istilah Indonesia damai, ya damai aja. Boleh damai, enggak jadi tuntut pembunuhan. Ilatiati berganti kepada diat, apa? Dan bayar denda. Minal afwi, dari damai, ilatiati menjadi bayar denda, itu semua adalah takhfifun, keringanan hukum, rukhsah, diskresi, tidak dihukum dengan hukum yang semestinya. Trimonen ya, syukur. Mir rabbikum, keringanan dispensasi dari Allah Tuhanmu. Warahmatun, dan itu adalah rahmat dari Allah, kasih, sayang. Dan kita nanti masuk surga itu ya enggak semata-mata karena amal kita. Itu karena Allah kasih, sayang, rahmat, memberikan dispensasi. Kalau dinilai secara ketat amal kita, jarang yang lulus, Mas. Sholat itu diterima mulai takbir sampai salam, kau nak salah belas, ya sulit. Mulai takbir sampai salam, panteng mancep, eling Gusti Allah, itu juga sulit. Mangane minume halalan, thayyibah, itu juga sulit. Al-baro'ah, sudah meninggalkan, membebaskan diri dari kesalahan dolim kepada sesama manusia. Gak salah belas nek menungso. Itu ya sulit, Mas. Terus atine gak ono olone, gak ono penyakit dendam, dengki, riya, hasud, ora ono kabeh. Itu ya sulit. Wis dadi kiai sik loro ati ya. Nah, kalau kita masuk surga harus dengan cara amal kita sendiri. Lihat siapa yang bisa diterima, lolos. Ya. Kalaupun akhirnya kita diterima, ya krono pangeran rahmah, krono pangeran welas sayang. Kayak guru TK lho. Bocah-bocah, ayo nggambar kambing semua. Sak kelas nggambar kambing. Ono sing sikile gede sisi. Ndoase menceng ra karu-karuan. Ya. Wis gak apik blas wong arek TK. Gambar gak memenuhi standar blas. Tapi wong gurune iku welas, guru TK iku welas sayang ning muridé. Andi ini, wah 100 langsung. Diulai-ulai 100. Droman ini, wah bagus ini 100. Iya kan? Apa diwai 100 krono apik gambare? Ya ora, krono bener gambare?
Ya ora, apa? Gurune welas. Lan dheweke besok lek mlebu swarga iki aja top, aja ngono Mas. Ya krana pangeran welas ngono. Mendapat keringanan, mendapat rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Khaffafa, Allah memberikan keringanan, dispensasi, bihi dengan berganti diat, angkum dari kalian semua, liyudhiro, karena Allah ingin menunjukkan fadlahu, fadlnya, anugerahnya, alaikum kepada kalian semua. Zaman cek weruh lek pangeran itu dzu fadlin azim. Apa? Zat yang punya anugerah yang sangat besar. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ala aksiman sabaqakum, sebaliknya orang-orang yang mendahului kamu. Siapa? Orang Yahudi. Minal Yahud, yakni orang Yahudi. Orang Yahudi membunuh, syariat di Taurat. Enggak ada hukuman lain kecuali juga sama-sama harus dibunuh, enggak ada diat. Ini syariat Yahudi. Nah di Saudi yang Wahabi itu, alasan apapun nyawa dibayar, nyawa meskipun enggak sengaja. Harus tuntut bunuh. Jadi mirip-mirip syariatnya orang Yahudi, Wahabi. Ya. Haitsu sekiranya lam yakun tidak ada fi syar'ihim dalam syariatnya orang Yahudi, apa yang tidak ada illal qisasu kecuali hanya qisas. Faman tajawaza ankum ba'da akhdid diyati, maka barang siapa melampaui batas di antara kamu setelah mengambil denda, setelah menerima denda, masih juga qatalal qatil, setelah menerima denda masih juga dia membunuh si pembunuh tadi, falahu azabun alim, maka baginya azab yang pedih indallah. Kenapa dapat azab pedih? Li'annahu irtakaba jarimatan binaqdihi ala ahda. Karena dia telah melakukan kejahatan berupa apa? Berupa mengingkari janji. Binaqdihi karena dia merusak, mengingkari al-ahda janji. Janji ini lewis bayar, gak dituntut. Wong namanya damai. Iki wis bayar sik pancet dituntut bunuh. Berarti kan jahat. Endi mau? Binaqdi karena dia merusak al-ahda janji. Wa ghadri dan karena dia khianat. Bil qatili kepada si pembunuh tadi. Ba'da an a'tahu al-aman, setelah dia memberikan aman maksudnya damai, enggak dituntut, kepada qatil, wa akhadha dan dia pun telah menerima, mengambil, minhu dari qatil, mengambil al-mala sejumlah harta, denda tadi. Wis menerima harta kok sik menuntut. Walakum ya ulil uqul, adalah bagi kalian semua, hai orang-orang yang punya akal sehat, fima syara'tu lakum, dalam hal apapun yang aku syariatkan kepadamu, minal qisas, yakni syariat tentang penerapan hukum qisas, hayatun,
justru terdapat kehidupan yang tenang. Jadi dengan diundang-undangkannya hukum kisos, malah menjamin malah ada terjadi keterjaminan hidup, orang nggak takut dibunuh dengan adanya syariat hukum kisos. Wa ayyu hayatin, dan kehidupan yang luar biasa tenangnya. Li'annahu man alima anna man qatala nafsan qutila biha. Sebab orang yang mengerti bahwa siapa-siapa yang melakukan pembunuhan akan dibunuh juga. Yartadi'u, dia akan mundur. Dia akan enggak jadi membunuh, wayan jajir, dan dia akan sama mundur enggak jadi. Mundur anil qatli, dari membunuh. Sehingga dengan begitu selamatlah nyawa orang lain. Ya. Fayahfadhu hayatahu, dengan mundur tidak jadi membunuh, dia telah memelihara kehidupan dirinya. Wa hayata man arada qatlah, dan memelihara kehidupan orang yang ingin dia bunuh tadi. Wa bidzalika tusanud dima, dengan cara itulah tusonu bisa dilindungi ad-dima, udara. Artinya melindungi nyawa, melindungi darah dari pembunuhan. Makanya istilahnya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wa tuhfadun nufus, dan dijaga pula an-nufusu, jiwa, nyawa. Wa ya'manun nas, masyarakat, rakyat, umat merasa aman ala arwahim, atas nyawa mereka, enggak khawatir dibunuh. Di Indonesia itu secara umum, apalagi di Jawa, saya pengajian kemana-mana malam-malam lewat hutan-hutan, aman-aman aja mas, di Indonesia. Kemarin pas ke Sumatera kemarin, kan ngikuti map, itu ngikuti hutan miliknya pabrik kertas Barito, sekitar 53 kilo hutan. Kok ya ora dipateni wong. Sepi. Indonesia itu kayak begitu, aman Bang. Sementara misalnya di Arab, di Saudi, orang perempuan kayak begini, naik taksi sendirian enggak berani. Khawatir nanti di apa-apa. Dan yang kini mahasiswi Malang mulai neng Surabaya, mulai bingung-bingung duk, apa bis ini. Alhamdulillah negara kita itu aman. Dzalika huwa syar'ullahil hakim. Itulah syariat Allah. Allah yang maha bijaksana. Wa dinuhul qawim. Dan itu pula agama Allah yang lurus. Alladzi bihi hayatun nas. Yang dengan menegakkan hukum syariat dan agama itu, terjaminlah kehidupan manusia, wa sa'adatuhum, dan terjamin pula kebahagiaan manusia, fit dunya wal akhir, di dunia maupun di akhir. Iku sik sa'adah, durung rong adah, iku lagi sa'adah, durung rong adah, apa maneh telung adah. Itu masih satu kali iddah. Satu kali iddah itu sa'idah. Durung dua kali iddah. Berarti rong iddah. Bukan sa'idah.